Hello wise people, saya Vian. Sebenarnya sudah lama saya pengen ngejelasin mengenai revolusi industri 4 sejak video terakhir saya beberapa bulan yang lalu. Tapi baru sekarang akhirnya keinginan itu terwujud. Kenapa begitu lama? Well, sebenarnya sih akan lebih mudah buat saya ngejelasin doang pengertian revolusi industri keempat berikut solusi buat kita bertahan hidup di tengah era ini. Tapi kayaknya bakal biasa-biasa aja, dan biasa itu membosankan guys. Karena kalau bisa, kita semua nggak cuma punya kemampuan bertahan hidup, namun lebih dari itu yaitu berkreasi sebagaimana seharusnya kita diciptakan sebagai manusia berakal budi. Nah, makanya kita bakal bawa pembahasan ini jauh lebih dalam lagi sampai core of the core ya. Yang artinya, saya nggak hanya akan ngejelasin mengenai revolusi industri 4 aja, tapi apa yang mencetuskan revolusi industri itu sendiri, hingga mungkin ke revolusi industri selanjutnya. Masa dimana mungkin manusia akan dalam tanda kutip diperbudak oleh robot, bahkan mungkin sampai masa depan kita selanjutnya di mana manusia mulai berevolusi lagi menjadi makhluk yang sangat intelek. Era di mana manusia mencari sumber energi baru di planet-planet lain, yang nantinya akan membuat manusia mempertanyakan arti dari hidup saat manusia masa depan mulai menemukan cara untuk hidup abadi. Usahain nonton sampai tuntas ya, karena idealnya setelah selesai nonton video ini mungkin kamu akan dapat paradigma baru yang bakal menghemat waktumu di masa depan hingga 10 tahun, atau bahkan mungkin bisa saja 50 tahun ke depan. Well, who knows? Perjalanan kita akan panjang bro, jadi pastikan kamu cari tempat yang nyaman untuk nonton dan pakailah headset kamu buat merasakan experience yang lebih dalam lagi dalam video perjalanan kehidupan umat manusia kali ini. Are you ready? Nah, ini dia. Wait, kayaknya kita sedikit salah tanggal dan lokasi nih. Nah, ini baru bener nih. Kalau di peradaban sekarang kalian pegang gadget sebagai survival kit kalian, di zaman batu dulu pegangnya gadget-gadget multifungsi yang dibikin pakai batu guys. Bisa buat bikin makanan atau bisa juga buat nimbuk dino. Karena di zaman prehistorik dulu, kalau keluar gua pilihannya antara makan atau dimakan. Ya, intinya ini adalah era society 1 di mana kondisi sosial manusia saat itu masih tergolong primitif dan hidup berpindah-pindah tempat untuk mencari makanan. Terus lanjut ke zaman perunggu, di mana bangsa Sumeria berhasil menemukan cara yang lebih efektif untuk membuat gadget dengan cara melebur perunggu. Dengan penemuan baru perunggu ini banyak sekali gadget-gadget baru ditemukan. Dan di era ini kondisi sosial mereka sudah semakin pintar dan mulai bisa bercocok tanam dan tinggal menetap. Inilah perkembangan manusia yang disebut Society 2.0. Era ini terus berlanjut cukup lama sampai akhirnya ditemukanlah mesin uap pada tahun 1800-an. Yang artinya dimulailah revolusi industri yang pertama, di mana efisiensi pekerjaan semakin baik berkali-kali lipat karena adanya mesin. Dan kondisi ini membuat kondisi sosial manusia di era itu juga berkembang. Jika sebelumnya semua orang bertani dan bercocok tanam, kini mulai beralih ke industri. Itulah yang memulai tahapan Society 3.0. Sejak adanya revolusi industri 1 dan Society 3, paradigma manusia pada era itu benar-benar mencapai tahap keemasan. Sehingga selanjutnya pada awal tahun 1900-an ditemukanlah tenaga listrik. Jelas dari penemuan ini efisiensi produksi meningkat lebih jauh lagi dan melahirkan revolusi industri 2.0. Sejak ditemukannya tenaga listrik, tidak butuh waktu lama untuk berpindah ke revolusi industri 3.0, karena diciptakannya komputer yang semakin populer pada tahun 1970-an. Sejak saat itu peradaban manusia mulai didigitalisasi sehingga menjadi jauh lebih efisien lagi dari sebelumnya. Dengan adanya komputer dan otomatisasi mesin, berubah pula lah gaya hidup manusia pada era 80-90-an yang melahirkan Society 4.0, di mana manusia mulai bergantung pada teknologi informasi dalam berbagai jenis aspek pekerjaannya. Dan tanpa perlu waktu lama, seperti yang bisa kita tebak selanjutnya, revolusi industri 4 lahir berkat ditemukannya internet, yang akhirnya mencetuskan Internet of Things di mana kini berbagai perangkat di dunia bisa terjalin menjadi satu, yang akhirnya terus berkembang menjadi Big Data. Terdengar familiar bukan? Ya, inilah era kita saat ini. Jadi bisa dibilang saat ini kita berada pada era revolusi industri 4 dan Society 4 secara bersamaan. Dan kita akan lebih lama ngobrol di era ini sebelum lanjut ke masa depan, supaya kita sama-sama bisa belajar cara bertahan dan berkembang di era yang kita tinggali saat ini. Era di mana kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh kombinasi dari semua revolusi industri sebelumnya, yaitu listrik, komputer, mesin, internet, big data, dan baru-baru ini mulai diambil alih oleh AI dan robotik untuk menyongsong revolusi industri selanjutnya.
Ini adalah era transisi di mana teknologi akan mulai mengambil alih sebagian besar pekerjaan manusia, di mana peran listrik dan mesin pada revolusi industri kedua sudah menggantikan otot manusia. Komputer dan otomatisasi di era revolusi industri ketiga sudah mulai mengambil alih pekerjaan otak kiri kita, dan kemungkinan besar peran AI juga akan segera mengambil alih pekerjaan otak kanan kita. Namun hal ini masih belumlah seberapa, karena sebentar lagi era robotik akan semakin berkembang lebih jauh lagi untuk menggantikan banyak pekerjaan profesional. Menurut data International Federation of Robotics, hanya dalam 2013 hingga 2017 saja mengalami peningkatan produksi jumlah robot pekerja hingga 114%, menjadi sebanyak 381.000 unit robot di seluruh dunia. Dan angka ini diprediksi mulai 2018 hingga 2021 akan kembali mengalami peningkatan lebih dari 100% lagi hingga mencapai 630.000 unit. Yang tentunya tidak lepas dari semakin murahnya produksi robot seiring perkembangan zaman. Jika dahulu per unit robot membutuhkan biaya produksi hingga 25.000 US dollar, di masa kini salah satu firma dari Taiwan bernama Delta mampu membuatnya dengan harga 10.000 US dollar saja. Pekerjaan robot jelas jauh lebih efisien bahkan dibandingkan beberapa orang manusia sekaligus. Tidak menuntut, bahkan bisa dipekerjakan secara non-stop tanpa tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, maupun tunjangan pensiun dan sangat minim dengan kesalahan yang dinamakan human error. Satu-satunya hal yang mencegah kemajuan robotik tentunya hanyalah peraturan di setiap negara, di mana pengangguran massal bakal terjadi kepada kaum buruh jika di masa depan nanti robotik menguasai seluruh produksi yang ada di dunia. Bahkan mungkin dengan semua keefisienan robot, jika di masa kini manusia sudah diatur oleh sebuah sistem, bukan tidak mungkin para robot yang zero human error ini akan menjadi mandor para manusia yang penuh dengan kesalahan. Dan lingkup yang saya jelaskan tadi barulah ada pada tahapan industri saja. Bagaimana dengan pekerjaan lainnya, seperti driver yang mungkin di masa depan akan segera tergantikan oleh mobil otonom tanpa driver. Bisa jadi demonstrasi saat ojek pangkalan versus ojek online kembali terulang, namun kali ini dalam versi berbeda, yaitu ojek online versus robot atau mungkin AI. Tapi kayaknya kalau lihat ruwetnya traffic di Jakarta, robot dengan AI pun bakalan error deh. Khususnya menghadapi emak-emak nyetir motor yang tidak bisa diukur dengan persamaan dari sudut pandang apapun secara pemrograman. Tapi di negara-negara maju, jelas era ini akan dimulai lebih cepat. Kemudian, pekerjaan kurir yang nantinya akan digantikan oleh drone robotik yang mana saat ini sudah dimulai. Pelayan, khususnya tempat-tempat cepat saji, di mana saat ini Jepang sudah banyak menerapkan hal ini. Kemungkinan di masa depan nanti tenaga yang benar-benar profesional saja yang hanya dipakai menjadi pelayan di restoran-restoran mewah saja. Nantinya tenaga kerja profesional manusia semakin dianggap prestige ketika robotik sudah semakin sempurna dan murah. Maybe someday robots will be so very human-like that whether you are a robot or a human will not matter so much. Bisa dibayangkan bagaimana nasib manusia-manusia dengan SDM rendah. Bakal ada di posisi mana nantinya? Penjaga toko, saat ini bahkan sudah dimulai di banyak tempat di ibu kota, dan salah satu pencetusnya adalah Amazon Go, di mana toko ini tidak memiliki penjaga toko maupun kasir. Anda hanya perlu masuk, mengambil barang yang Anda mau, lalu keluar. Tagihan akan otomatis tercetak pada kartu kredit Anda. Dan mungkin setelahnya, guru, Task number 1. How many vowels does the word? You have 2 minutes. penyiar berita, Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. operator, クーストは共同ロボット自動搬送会社を中心に実演を含めて展示しています。展示ブースにお立ち寄り akuntan, dan lainnya. Dari sini kita seharusnya mawas diri sebelum terlambat. Kita perlu mempersiapkan SDM kita sebagai manusia supaya tidak kalah jauh dibandingkan robotik di masa depan. Khususnya mempersiapkan skill profesional yang lebih humanis supaya tetap bisa bertahan. Namun di tengah transisi ini, masih ada beberapa peluang pekerjaan yang belum bisa ditransformasi oleh teknologi saat ini maupun di masa depan. Inilah peluang kita untuk tetap eksis di industri keempat ini. Di antaranya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan critical thinking, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis dan analisis, maupun problem solving, di mana membutuhkan sebuah inisiatif tinggi yang hanya bisa dipikirkan oleh daya kreasi manusia, misalnya programmer, analis, atau politikus. Collaboration, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja sama, saling sinergi bersama untuk sebuah kepentingan, termasuk manajemen people, misalnya manajer, HRD, dan pemimpin. Communication, skill berkomunikasi yang mampu mengedepankan sisi emosional dan empati, sesuatu yang tidak mudah digantikan oleh sebuah program dan robot dalam waktu dekat, seperti sales marketing, public relation, atau pengacara. Creativity, daya cipta kreasi manusia dan imajinasi. Inilah yang membuat manusia unik dan berbeda, seperti entertainer, konten kreator, atau musisi. Setidaknya 4 hal ini masih relevan untuk bertahan di era komputerisasi digital dan otomatisasi sehingga menyongsong revolusi industri selanjutnya.
Namun pekerjaan-pekerjaan yang sebagian besar memerlukan otot, perhitungan pasti maupun pekerjaan yang bersifat repetitif, sepenuhnya akan segera digantikan oleh sistem dan mesin. Dan saya tidak sedang membicarakan angan-angan 100 tahun ke depan. Era ini akan datang lebih awal, yaitu di revolusi industri selanjutnya yang mungkin akan dimulai pada tahun 2030-an di mana kita masih dalam proses kemapanan. Karena robotik juga barulah sebuah permulaan dari peradaban selanjutnya. Karena yang paling mengerikan nanti adalah Artificial Intelligence. Saya tidak membicarakan mengenai AI yang akan memberontak dan menguasai dunia layaknya Skynet di film Terminator. Well, mungkin benar, tapi masih terlalu jauh ke depan. Namun membayangkan fakta bahwa pada saat AI nantinya semakin sempurna, maka intelijensi manusia akan sangat-sangat jauh tertinggal dibandingkan ciptaan mereka sendiri. Dan momen di mana sebuah super AI nanti berhasil dibuat, maka itu akan mengawali peradaban baru umat manusia dengan percepatan yang sangat dahsyat. Dan saya khawatir manusia tidak akan mampu menghandle percepatan itu. Skenario di mana AI akan berperan dalam teknologi sangatlah berbeda dengan era perkembangan revolusi industri pertama hingga keempat yang masih dalam jangkauan manusia. Saya akan memberikan beberapa analogi mengenai seberapa mengerikannya super AI ini nanti, yang kemungkinan besar akan segera diwujudkan. Andreas Kaplan dan Michael Heinlein mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Ketika AI mencapai tahap tertentu, manusia hanya perlu memasukkan seluruh data lengkap mengenai ilmu pengetahuan yang ada dalam kehidupan ini ke dalam sebuah AI. Khususnya masa di mana manusia berhasil mendekode berbagai hal dari tubuh manusia seperti DNA, genetik, maupun sistem syaraf. Begitu juga dengan semua ilmu pengetahuan yang telah ditemukan seperti rumus matematik, fisika, kimia, maupun biologi. Maka bukan tidak mungkin, berkat AI, obat kanker maupun HIV akan dapat ditemukan dalam hitungan menit bahkan detik saja. Otak manusia hanya mampu berkonsentrasi pada beberapa tas saja. Setelah itu mereka perlu melakukan riset secara fisik yang entah berapa ribu kali dilakukan dan berapa ribu jam dihabiskan. Namun kecepatan superkomputer dari sebuah AI di masa depan akan memproses data dengan luar biasa cepat. Mereka mampu memproses dan mensimulasi jutaan kemungkinan task dan percobaan dalam waktu yang bersamaan di detik yang sama. Yang artinya akan sangat menghemat segala waktu maupun tenaga dengan luar biasa signifikan dan tidak pernah terpikirkan. Salah satu contoh yang paling mudah kita pahami adalah seperti yang ditampilkan oleh film-film Hollywood seperti Avengers Endgame yang dilakukan oleh Tony Stark. Di mana untuk menemukan rumus tertentu yang belum pernah ada, Tony Stark cukup memberikan beberapa perintah tertentu dan semua kemungkinan akan diterjemahkan langsung oleh AI tersebut. Jika kanker dan HIV hanyalah sebuah permulaan, bagaimana jika super AI nanti menemukan solusi untuk regenerasi sel tubuh manusia, sehingga manusia tidak akan pernah menjadi tua? Ini bukan sekedar imajinasi belaka, namun sesuatu yang bisa diperhitungkan. Hal sama ketika manusia menemukan kalkulator pertama kalinya, kemudian komputer, dan selanjutnya mungkin adalah super AI. Setelah itu, inilah kemungkinan skenario yang akan terjadi pada revolusi industri dan society selanjutnya ketika cloud, big data, robotik, dan AI mulai merajalela. Big data akan memiliki tingkatan yang sangat berbeda dibanding saat ini, di mana nantinya saat kita online ke dalam dunia digital, semua orang tidak lagi anonim dan akan teridentifikasi. Dan tidak hanya sekedar teridentifikasi saja, namun big data ini akan memegang seluruh kisah hidupmu. Mengingat internet sudah menjadi kebutuhan primer kita saat ini setiap hari, jam, menit, bahkan detiknya. Tahukah kamu bahwa data kita yang telah masuk ke dalam internet itu sifatnya permanen? Saat kita login dengan atau tanpa akun, big data akan terus mencatat seluruh kegiatan kita di dunia maya. Apapun yang kita tonton, apa yang sering kita cari, dan apa yang pernah kita upload di dalamnya, semua itu bersifat permanen dan tidak pernah bisa dihapus. Dan itu tetap berlaku hingga di masa depan nanti. Ketika sebuah AI machine learning berkombinasi dengan big data, setiap orang akan punya historinya masing-masing sebagai sebuah database. Tidak hanya itu, namun juga transaksi keuangan, pekerjaan, relasimu, kemana saja kamu, bahkan kebiasaan tidur dan bangunmu di pagi hari. Dan AI tersebut nantinya mungkin dapat menyeleksi setiap individu berkualitas maupun tidak melalui itu. Mungkin pekerjaan HRD di masa depan akan semakin mudah ya. Betapa mengerikannya big data ini di masa depan nanti. Sedikit mengingatkan saya pada sistem perilaku manusia yang dihitung sebagai amal ibadah dan dosa. Semuanya itu tercatat dan tidak dapat kita sembunyikan dan akan berdampak secara real time. Dan jika seluruh database manusia telah tercatat, selanjutnya tentu saja diperlakukan sistem rating dan karma yang akan berimbas kepada seluruh pekerjaan kita maupun status sosial kita di masa depan tentu saja. Jadi mungkin di masa depan balasan dari sebuah karma akan datang lebih cepat, bahkan real time. Bisa dibayangkan jika pemerintah punya kendali untuk menonaktifkan kita dari semua fasilitas digital yang nantinya bakalan terkoneksi dan sinergi. Akan jadi seperti apa orang itu nanti?
Di masa depan, ketika para ilmuwan kita berhasil mendekode genetika maupun sistem saraf neuron, kita akan banyak melihat berbagai macam penyakit akan bisa disembuhkan. Begitu juga dengan regenerasi sel yang mampu menghindari penuaan maupun menyembuhkan luka dengan cepat. Karena saat ini mereka sudah mengembangkan sebuah nanobot, di mana robot berukuran mikro ini akan mampu bekerja di bawah jaringan kita untuk melakukan semua urusannya. Begitu juga dengan organ-organ buatan yang dinamakan xenotransplantasi organ manusia, di mana kita akan segera memproduksi organ-organ seperti ginjal, paru-paru, bahkan jantung buatan yang diproduksi dari seekor babi. Kenapa babi? Karena kenyataan pahitnya babi yang dianggap haram ternyata memiliki kode genetika yang luar biasa mirip dengan manusia, jauh melebihi hewan-hewan lain yang ada di bumi ini. Ironis ya. Dan setelahnya kita bakal melihat juga manusia-manusia cyborg, yaitu manusia dengan tangan buatan, kaki buatan, mata, dan lain sebagainya. Yang parahnya lagi, kemungkinan besar hal ini dilakukan tidak sebagai keterpaksaan, namun sebagai sebuah modifikasi untuk meningkatkan produktivitas kita sebagai manusia. Hal ini bukanlah science fiction, karena para ilmuwan kita saat ini sudah berhasil mengembangkan sebuah robotik yang dihubungkan dengan sistem syaraf yang dapat kita kendalikan hanya dengan pikiran kita saja. Bahkan bisa kita remote dari jarak yang sangat jauh. Terdapat juga robot avatar yang dapat kita kendalikan dari jarak jauh untuk melakukan aktivitas yang tidak mampu kita lakukan karena kekurangan fisik kita. Di masa depan, semuanya yang kita lihat pada film-film science fiction akan menjadi pemandangan sehari-hari. Dan yang paling mengerikan dari itu semua, waktunya akan tiba dengan lebih cepat dari yang kita semua bayangkan saat ini. Karena banyak futuris yang meramalkan bahwa era ini kemungkinan mulai terrealisasi pada tahun 2030 hingga 2050 saja. AI dan robotik akan sangat merajalela, dan mungkin itu adalah awal baru bagi peradaban umat manusia yang akan menjadi revolusi industri tahap kelima, di mana manusia dengan robot akan hidup bersama-sama. Tapi transisi itu pasti akan menjadi sebuah konflik besar nanti di mana manusia mulai mempertanyakan peran mereka di dunia yang semakin kecil dan terbatas. Di tahap ini saya jamin manusia-manusia malas yang tidak berevolusi untuk menjadi lebih baik akan terpinggirkan ke dunia luar secara otomatis. Komputer akan berubah menjadi sebuah AI saja yang terkoneksi dengan hampir semua benda, dan bentuk smartphone sudah berevolusi menjadi wearable gadget yang berada di mana-mana. Misalnya katakan saja Google Glass masa depan nanti akan merekord semua yang kita lihat 24 jam non-stop, dan semua data tersebut otomatis terkirim ke jaringan cloud secara real time. Standar kamera yang memiliki kemampuan face recognition akan berada di setiap titik kota, dan semuanya terkoneksi dengan jaringan big data yang di dalamnya menyimpan database setiap manusia. Sepertinya kejahatan akan berkurang cukup drastis deh. Dan teknologi 3D printer akan mencapai puncaknya di mana manusia akan bergantung banyak pada teknologi ini untuk membuat sebuah konstruksi maupun berbagai jenis benda pribadi mereka sendiri secara custom dan tidak lagi membeli produk massal. Masa di mana bentuk fisik dari uang benar-benar punah, dan kemungkinan besar sistem blockchain yang digunakan pada uang digital masa kini seperti Bitcoin akan mulai digunakan sebagai role model pengembangan sistem pertukaran di masa depan nanti, karena dianggap paling aman dan terbuka dari serangan cyber. Bahkan para futuris dan ekonom beranggapan bahwa nantinya mata uang yang bertahan di dunia ini hanyalah US dollar, euro, renminbi, dan yen, dan satu alat tukar digital yang akan diakui seluruh dunia sebagai alat tukar digital. Dan mungkin di masa yang lebih jauh lagi, ketika semua jaringan ini dikuasai oleh sebuah otoritas tunggal yang menjalankan semua sistemnya secara global, mungkin nantinya dunia ini hanya punya satu jenis mata uang digital saja. Atas dasar digitalisasi yang begitu masif dan sangat terbuka ini, tentunya dunia akan punya kelemahan baru berikutnya, yaitu keamanan cyber, yang mungkin akan biasa kita lihat sebagai cyber attack dan cyber war di masa depan. Karena seluruh infrastruktur dan fasilitas akan digerakkan secara digital, sehingga perang intelektual adalah perang berikutnya. Jangan heran kalau di masa depan nanti, seorang ahli jaringan cyber security akan menjadi idola baru bagi bangsanya. Misalnya karena berhasil menghalau sebuah virus yang dikirim untuk merusak infrastruktur jaringan sebuah negara. Ya, saya tahu yang kamu pikirkan. Neo, The Matrix. Jagoan-jagoan seperti ini nanti akan muncul beneran di masa depan, bukan sebagai hiburan, tapi sebagai sebuah kebutuhan yang sangat langka ketika dunia ini sudah dikuasai oleh jaringan cyber dan AI. Karena kemampuan berpikir analisis, kritis, dan kreatif akan sangat sulit dilawan oleh sebuah AI. Era di mana intelijensi akan menjadi tingkatan strata sosial baru. Mungkin derajat manusia nanti hanya akan diukur dari seberapa tinggi SDM dan intelijensinya, dan seberapa pentingnya peran mereka dalam menjalankan sistem di dunia ini nanti. Dan pandangan mengenai ras, suku, maupun agama hanya akan dianggap sebagai pandangan primitif masa lalu saja, karena semuanya akan bergerak dalam sistem dan efisiensi berkecepatan tinggi. Semua sistem yang ada di sebuah kota nanti akan terkoneksi secara online dan real time, dan hampir semua fasilitas akan digerakkan oleh mesin dan robotik. Pokoknya kota yang otomatis berjalan selama 24 jam sehari tanpa henti.
yang jika dari kejauhan sangat mirip dengan sebuah sirkuit komponen elektronik yang sedang bekerja. Bagaimana menurutmu? Terlihat indah atau justru sebaliknya, mengerikan? Nah, sampai tahap ini, manusia jelas akan berevolusi lagi menjadi manusia jenis baru lagi. Jika saat ini kita dikategorikan sebagai Homo sapiens yang mulai beralih ke Homo Deus menurut pandangan Harari, di mana manusia masa depan nanti akan mampu memaksimalkan kinerja otaknya jauh-jauh lebih optimal lagi. Tapi ironisnya, ketika sebuah intelijensi bekerja semakin dominan, akan berdampak pada sisi emosional yang semakin berkurang. Bahasa sederhananya, semakin banyak tahu dan pintar seseorang akan membuatnya semakin susah mendapatkan sebuah spontanitas. Karena semuanya terukur. Ketika sebuah spontanitas itu menjadi semakin kecil, semakin sulit juga orang tersebut menikmati sebuah kebahagiaan. Analoginya seperti anak kecil. Ketika kecil kita bertindak sangat spontan dan semua hal baru itu rasanya menyenangkan, bukan? Dan begitu semakin beranjak dewasa dan mengerti berbagai hal, segalanya mulai terasa hambar dan biasa saja. Ironis kan bro? Manusia berevolusi supaya menjadi semakin efisien, dan evolusi itu membuat kita menjadi semakin mirip dengan sebuah robot yang kita ciptakan. Untungnya manusia masih memiliki emosi untuk menyeimbangkan mimpi buruk itu, sehingga kita dapat merasakan sebuah cinta dan kasih sayang. Yang mungkin sebuah robot terpintar di masa depan pun sulit memahami esensinya, karena memahami dan merasakan itu berbeda. Dan itulah hadiah terbesar Tuhan kepada kita. Namun itu jugalah yang tidak bisa Tuhan paksakan kepada kita. Sebuah kehendak bebas untuk mengasihi penciptanya. Dan mungkin ketulusan kasih yang tanpa paksaan kepada sang pencipta itu bagi dia adalah sesuatu yang lebih hebat melebihi alam semesta ini sendiri. Karena alam semesta beserta semua hukumnya ini terlalu mudah untuk dia ciptakan. Tapi sebuah ketulusan tidak dapat dipaksakan. Karena tidak ada yang lebih menyedihkan dibanding seorang manusia yang menciptakan sebuah robot yang di dalamnya diprogram untuk dalam tanda kutip wajib mencintai penciptanya, yang akhirnya bertentangan dengan konsep dari cinta itu sendiri. Anyway, kondisi ini selanjutnya akan membawa kita ke tahap baru peradaban yang mungkin saja akan menjadikan kita berada pada society generasi ke-6, sekaligus membawa kita ke revolusi selanjutnya juga. Di mana berkat bantuan super AI, kita akan mulai mampu memanipulasi energi alternatif dan tidak lagi banyak bergantung pada sumber daya alam yang sudah semakin habis, dan tidak mencukupi kebutuhan penduduk bumi di masa ini yang mungkin akan bertambah menjadi 9 miliar orang. Sebuah kota yang fully otomatik dikontrol oleh superkomputer dan robotik di setiap sudut kota. Semuanya dikerjakan secara otomatis dan efisien oleh sistem robotik mulai dari produksi, transportasi, database, bahkan penyediaan bahan pangan mulai dari menanam, menuai, memproduksi, mendistribusikan, memasaknya sesuai keinginan manusia, bahkan hingga menyuapkan ke setiap mulut manusia. Sehingga bahkan mungkin gempa maupun bencana alam akan terukur dengan sangat terantisipasi dengan tepat, setepat mendeteksi suhu udara, arah angin maupun cuaca. Karena sejatinya bencana alam itu secara kodrat adalah siklus alamiah alam untuk tetap harmonis. Di sini nanti jelas peran manusia akan semakin dipertanyakan lagi, sehingga tidak heran jika bakal banyak manusia mulai menyadari AI ini sebagai suatu kesalahan yang bisa menggantikan peradaban manusia di masa yang akan datang. PBB memprediksi bahwa tahun 2100 jumlah penduduk bumi akan bertambah lagi menjadi 11 miliar jiwa. Pertanyaannya adalah, apakah tanah dan sumber daya alam kita masih cukup nantinya? Sepertinya tidak. Seperti sebuah kalimat bijak yang terlontar dari Gandhi, bumi memiliki kapasitas untuk menampung semua jumlah orang, namun tidak cukup untuk menampung keserakahan umat manusia. Bayangkan saja jika kita tidak berhasil menciptakan energi alternatif dalam jumlah yang masif, yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh penduduk bumi yang isinya 11 miliar orang ini. Bakalan terjadi chaos yang sangat mengerikan tentunya, dan mungkin akan terjadi genocide yang menyeimbangkan semuanya. Nah, kalau ini beneran terjadi, tahu kan siapa yang harus dipanggil buat mengantisipasi bencana mengerikan ini? Ya, betul. Thanos. Sebenarnya dia itu justru visioner dan punya inisiatif yang baik buat hindari ini semua dengan cara adil loh. Makanya pas nonton Infinity War, saya juga ngerasa si Thanos ini sebenarnya tujuannya baik. Tapi salahnya dia ya karena playing God aja emang. Oke, lanjut lagi tadi sampai energi alternatif. Yang jelas di tahap ini akan dan harus banyak terdapat energi alternatif untuk dapat mempertahankan jumlah penduduk bumi yang semakin membludak nanti. Kemudian dengan semakin majunya pengetahuan, mungkin akan banyak terdapat reaktor nuklir portable seperti yang dimiliki Tony Stark, sehingga tidak khawatir kehabisan energi untuk hampir semua keperluan. Ibaratnya kayak powerbank di zaman sekarang, cuma beda skala tipis aja sih sama powerbank. Kalau powerbank meleduk kan bisa hancurin HP, nah kalau ini paling hancurin satu kota. Nah, kemudian secara hubungan antar negara, semuanya akan lebih bersepakat untuk mengurangi perbedaan mereka, karena adanya ancaman yang lebih serius yaitu sumber daya bumi yang semakin tipis disertai perubahan cuaca yang semakin ekstrim.
sehingga terpaksa berubah yang dulunya bilang hidup negara A, hidup negara B, bakal bergandengan tangan dan nyanyi bareng hidup bumi. Ya kan biasa tabiat manusia, posisi nyaman lupa daratan dan serakah. Giliran bumi udah mulai hancur baru bersatu. Oh iya, satu faktor lagi selain alam, bakal bersatu juga kok kalau ada alien yang nyerang bumi, tapi kemungkinannya kecil banget. Soalnya kalau kita belajar banyak tentang astrofisika, bumi ini cuma kayak kerikil di alam semesta ini. Jauh lebih worth it menambang dan terraforming di planet lain yang gedenya ribuan kali bumi dan masih belum ada yang make. Lah jumlahnya aja triliunan kok. Pasti ada satu aja planet kosong isinya misalnya plutonium murni semualah. Manusianya aja yang suka kegeeran ngerasa di stalking sama alien terus. Nggak ribet juga komunikasi dramatis sama negara berflower ya. Meskipun energi alternatif sudah mulai berhasil dikendalikan oleh penduduk bumi, sayangnya regenerasi bumi akan tetap berjalan, dan hal yang satu ini hampir tidak mungkin dikendalikan. Perubahan cuaca ekstrim dan regenerasi yang ada di bumi ini secara periodik memang selalu terjadi setiap berapa puluh ribu tahun, bahkan mungkin ratusan ribu tahun sekali. Dan setelah terjadi regenerasi yang cukup dahsyat itu, nantinya iklim bumi akan kembali segar seperti awal mula lagi. Begitu dan seterusnya. Biasanya tahap ini akan mengembalikan manusia ke zaman batu lagi. Kalau memang masih ada yang mampu bertahan hidup ya. Karena tidak disangkal, global warming memang mempercepat itu semua. Maka dari itu, satu-satunya cara untuk mengantisipasi bencana global ini manusia akan mulai ekspansi keluar angkasa. NASA sudah memulai misi ke Mars dengan membiayai SpaceX milik Elon Musk supaya 100 tahun lagi manusia bisa mulai berkoloni di Mars kalau sampai ada apa-apa sama bumi kan. Sampai tahap ini kalau ada yang bilang, percaya aja lu Min sama konspirasi Wahyudi. Saya cuma mau bilang lebih dibanyak-banyakin membaca dan belajar ya bro. Kemudian tahap terraforming Mars akan dimulai, supaya kondisi dan iklim Mars nantinya bisa seperti bumi, dan bisa ditinggali oleh kita tanpa perlu berevolusi terlalu jauh. Keren kan? Zaman dulu makhluk hidup takluk pada alam, tapi berkat teknologi nanti, alam mulai bisa disesuaikan khusus buat kita. Termasuk melawan kodrat nggak sih? Kemudian selanjutnya setelah AI berevolusi menjadi quantum AI, mungkin pada tahap ini akan mampu memecahkan misteri materi gelap yang ada di angkasa, dan berhasil memanipulasi gravitasi dan hukum fisika yang belum pernah terpecahkan. Jika tahap ini berhasil dicapai, mungkin warp drive teknologi akan berhasil dibuat juga, di mana manusia akan mampu memanipulasi waktu dan memungkinkan kita untuk berpindah planet, yang biasanya memerlukan ribuan tahun menjadi sangat singkat saja. Sebenarnya jika AI berhasil sampai ke tahap quantum AI, jujur saya tidak yakin ras manusia masih dibutuhkan oleh AI itu sendiri. Ketika sebuah AI mencapai tahapan memahami keberadaannya, maka mereka akan memiliki tujuan dan kehendak, dan manusia dengan semua keterbatasannya hanya akan dianggap penghalang karena sangat-sangat tidak efisien bagi mereka. Mungkin planet Cybertron bakal benar-benar ada nantinya, di mana populasinya tentunya hanya berisi AI dan robotik mandiri yang akan terus berkembang jauh-jauh di atas manusia, khususnya karena mereka dapat hidup tanpa batasan umur tentunya. Bisa dibilang di tahap ini peradaban manusia bakal berubah lagi ke tahapan-tahapan ekstrim. Karena terlalu banyak pengetahuan dan hal baru yang akan ditemukan oleh manusia pada tahap ini yang nantinya akan memutarbalikkan segala hal yang kita percayai pada masa kini. Sama seperti di masa kini kita hanya menganggap kepercayaan bangsa Nordik dulu mengenai kematian para pejuang Viking akan menuju ke Valhalla, yang saat ini hanya kita anggap sebagai sebuah mitos saja, karena perkembangan zaman yang semakin bergeser relevansinya. So, mungkin nggak sih, manusia masa depan menganggap kepercayaan kita saat ini hanya sebagai sebuah mitos saja, ketika mereka sudah mampu melakukan segalanya yang bertentangan dengan ajaran masa kini. Ini adalah masa di mana manusia memiliki teknologi dan sumber daya tanpa batas, dan mungkin menginspirasi mereka untuk menciptakan surga-surga mereka sendiri di sebuah planet yang sumber daya maupun energinya tidak akan habis sampai belasan ribu tahun misalnya. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan kenapa manusia bekerja, karena segala yang ada di bumi ini terbatas, sedangkan proporsi jumlah manusianya lebih besar. Bagaimana jika jumlah sumber dayanya itu luar biasa besar dibanding jumlah penduduknya, plus mudah diakses dengan yang namanya teknologi, dan semuanya itu akan di-provide oleh para robot untuk kita. Apa perlu makhluk yang tinggal di dalamnya disebut mencari nafkah lagi? Atau bahkan mungkin ada yang memilih hidup dalam keabadian digital ketika kesadaran manusia sudah bisa dipindahkan ke dalam form-form lain. Ibaratnya seakan kita bisa memilih untuk berada di dunia mimpi indah sesuai kemauan kita sendiri selamanya. Dan kita sendiri yang akan menentukan saat kita bosan dan hendak mematikan unitnya juga selamanya. Dan jika sebuah kesadaran manusia itu benar-benar berhasil dipindahkan ke berbagai jenis medium, ini akan merevolusi kembali bentuk manusia di masa depan. Karena manusia tidak akan berbentuk seperti kita lagi yang didasari atas tubuh organik yaitu tulang, daging, dan darah. Melainkan dapat memilih sendiri untuk bertransformasi menjadi apa. Mungkin robot yang tidak pernah menua atau bahkan hidup di dalam sebuah dunia digital yang dirancang dengan luar biasa indah selamanya. Dan bahkan mungkin beberapa manusia lain mulai banyak yang menabur benih-benih mereka ke planet-planet lain supaya bisa melanjutkan dan memulai era baru peradaban manusia di planet yang benar-benar baru lagi dari awal lagi misalnya.
yang mungkin mirip dengan konsep manusia pertama yang ada di bumi misalnya. Apakah ini ujung dan akhir dari peradaban manusia? Ternyata tidak. Bahkan ini hanyalah sebuah permulaan. Karena seluruh siklus peradaban sejak awal mula manusia mengenal peradaban ini bagi alam semesta yang berusia miliaran tahun ini hanyalah seperti sebuah debu kosmik saja. Alias sama sekali tidak mengintervensi keabsolutan alam semesta yang tanpa batas ini. Coba deh kita lihat di mana posisi semua peradaban maha dahsyat yang dari tadi kita bicarakan di alam semesta ini. Tidak ada kata yang mewakili kebesaran ini. Begitulah alam semesta ini dibuat tak terbatas supaya manusia tahu batas. Karena akan ada masanya alam ini meregenerasi dirinya supaya selalu harmonis. Sama seperti siklus cuaca yang ada di bumi. Dan sama seperti sebuah bintang yang akan hancur jika saatnya tiba. Karena tahukah kamu bahwa di angkasa setiap detik terdapat 30 bintang yang hancur dan 4000 bintang baru yang lahir di angkasa. Bagi makhluk hidup yang tinggal di dalam planet terdekat bintang hancur tadi, mungkin ini adalah kiamat yang sangat mengerikan, tapi bagi alam semesta ini, itu hanyalah sebuah rutinitas harian yang terjadi setiap detiknya. Begitu juga jika terjadi sebuah ledakan dengan skala maha dahsyat seperti supernova, bahkan hypernova yang akan menghancurkan seluruh planet, bintang, solar system, bahkan seluruh galaksi, yang merupakan bagian dari siklus kelangsungan hidup alam semesta ini. Makhluk mana yang mampu menghindari ini? Siapapun dan apapun tidak akan mampu menolaknya. Itulah bagaimana siklus alam ini bekerja sejak miliaran tahun yang lalu. Jika di luar sana memang terdapat banyak makhluk hidup dengan peradabannya masing-masing, maka setiap detiknya terdapat peradaban yang musnah tanpa sempat berevolusi lebih lanjut, dan mungkin akan digantikan dengan yang baru lagi, begitu dan seterusnya. Karena ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun itu sangatlah kecil bagi kebesaran alam semesta ini. Begitu juga dengan manusia. Ada saatnya sesuatu yang baik datang kepada kita. Ada saatnya sesuatu yang baik pergi dari kita. Segala sesuatu ada masanya. Hal sama juga berlaku pada alam semesta ini. Karena kita hanyalah salah satu bagian dari partikel alam ini juga. Termasuk seluruh peradaban yang telah dibangun manusia dengan sombongnya. Siapakah kita di antara kedikdayaan tanpa batas ini? Kita tetaplah salah satu debu kosmik yang tercipta dan akan kembali lagi menjadi debu. Yang ironisnya, kematian pada akhirnya akan tetap menghampiri semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Nasib sama akan tetap dirasakan oleh makhluk dengan intelektual tertinggi yang telah membangun sebuah peradaban maha tinggi berusia ribuan tahun, maupun sebuah bakteri yang baru saja hidup selama beberapa detik, tanpa kecuali. Meskipun ada juga beberapa manusia yang beruntung telah menikmati kebahagiaan bersama keluarga kecilnya di sedikit waktu hidupnya itu setiap detiknya, dan mendapatkan semua kenangan terindah di akhir hayatnya. Perbedaan terbesar akan didapat oleh seseorang yang punya kebesaran hati untuk mau memahami, ikhlas dan bersyukur atas apa yang ada, dan bukan berfokus pada yang tiada. Karena sebenarnya, hidup itu sendiri adalah sebuah anugerah. Anugerah bagi setiap orang yang hidup karena punya kesempatan untuk bisa memilih menjalani hidupnya dengan bahagia meskipun singkat. Sedangkan orang yang mati dan belum pernah dilahirkan tidak akan punya kesempatan memilih. Bahkan tidak pernah dilahirkan mungkin akan lebih baik dibandingkan ada hanya untuk menderita, bukan? Kebahagiaan itu bukanlah sebuah pencarian, namun sebuah pilihan. Selanjutnya siklus alam ini akan kembali berputar seperti siklus sebelumnya, dan mungkin hancur karena sebab lainnya lagi. Kemudian kembali terulang lagi, begitu dan seterusnya yang mungkin telah terjadi selama miliaran tahun terakhir. Dan Raja Sulaiman, manusia paling berhikmat yang pernah ada dan dinubuatkan tidak akan pernah ada lagi manusia yang lebih berhikmat dibanding dia, sudah melihat semua visi ini sejak ribuan tahun yang lalu yang tertuang dalam tulisan-tulisannya yang mengilhami video saya ini. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa tingkatan hikmat itu berada jauh di atas pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah sarana kita untuk lebih memahami kehidupan. Sedangkan hikmat adalah memahami kebenaran mengenai segala sesuatu mulai dari ada hingga tiada. Manusia bukan insan yang hanya bertahan hidup untuk menunggu ajal menjemput. Namun sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi sesamanya dan memberikan warisan berharga untuk bagian generasi yang kita tinggali semasa kita hidup, demi generasi selanjutnya yang lebih baik lagi. Karena itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lain yang ada di bumi ini. Saya Fian, see you in the next videos.